Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiranti Nurhalimah, NIM 211292234. Akan membahas materi pada hari ini yakni tentang proses dan teknik supervisi. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini ada dua, yakni yang pertama proses, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut, dan yang kedua teknik, di antaranya ada individu dan kelompok, langsung dan tidak langsung. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yakni adalah proses. Menurut Rifai tahun 1982, supervis merupakan suatu proses yaitu serangkaian kegiatan yang teratur dan beraturan serta berhubungan satu sama lain dan diarahkan kepada suatu tujuan. Secara garis besar, kegiatan dalam proses supervis dapat dibagi atas 4 tahap. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan supervis perlu disusun oleh supervisor agar pelaksanaan supervis dapat terarah. Mengingat perencanaan merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan, maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam pelaksanaan supervis. Yang pertama, tujuan supervis. Yang kedua, alasan mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan. Yang ketiga, bagaimana atau metode atau teknik mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Yang keempat, siapa yang akan dilibatkan atau diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Yang kelima, waktu pelaksanaan. Yang keenam, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya serta cara memperoleh hal-hal tersebut. Adapun tahapan dalam perencanaan itu, yang pertama ada tahap penyusunan. Yang pertama, penyusunan program tahunan. Penyusunan program tahunan ini adalah bersifat penugasan yang diberikan kepada pengawas sekolah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya oleh koordinator pengawas sekolah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan penyusunan program tahunan, yang pertama, mengidentifikasi hasil pengawasan sebelumnya dan kebijakan bidang pendidikan. Yang kedua, mengolah dan menganalisis hasil pengawasan sebelumnya. Yang ketiga, merumuskan rancangan program tahunan. Yang keempat, mengkoordinasi rancangan program. Yang kelima, memantapkan dan menyempurnakan rancangan program. Yang kedua, tahapan persiapan. Dalam tahapan ini yang perlu dipersiapkan yakni format atau instrumen supervisi. Yang kedua, materi pembinaan atau supervisi. Yang ketiga, buku catatan. Dan yang keempat, data supervisi atau pembinaan sebelumnya. Proses yang kedua yakni adalah pelaksanaan. Yang pertama ada pengumpulan data. Pelaksanaan supervisi diawali dengan pengumpulan data untuk menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Data yang dikumpulkan adalah mengenai keseluruhan situasi belajar mengajar. Yang kedua, penilaian. Data yang sudah dikumpulkan dan diolah kemudian dinilai. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan murid, keberhasilan guru, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, deteksi kelemahan. Pada tahap ini, supervisor mendeteksi kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Dalam rangka mendeteksi kelemahan, supervisor memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru, yaitu penampilan guru di depan kelas, penugasan materi, penggunaan metode, hubungan antar personel, dan administrasi kelas. Yang keempat, memperbaiki kelemahan. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap inilah dilakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan. Selanjutnya yang kelima, bimbingan dan pengembangan. Supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperolehnya dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya. Lanjut ke proses yang ketiga, yakni evaluasi. Pada akhir proses supervisi, dilakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tujuan yang sudah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan, dan hal yang belum dilakukan. Evaluasi supervisi dilakukan untuk semua aspek, meliputi evaluasi hasil, proses, dan pelaksanaan. Teknik evaluasi yang dilakukan yakni ada wawancara, angket, observasi, penampilan, dan tingkah laku guru, kunjungan kelas, dan memperhatikan reaksi dan pendapat pihak ketiga seperti sesama guru, pegawai, dan orang tua. Dan yang terakhir, yakni ada tindak lanjut. Tindak lanjut adalah bagian terakhir dari kegiatan pengawasan proses pembelajaran. Tindak lanjut ini merupakan justifikasi, rekomendasi, dan eksekusi yang disampaikan oleh pengawas atau kepala satuan pendidikan tentang pendidik yang menjadi sasaran pengawasannya. Ada 3 alternatif yang
Ada 3 alternatif tindak lanjut yang diberikan terhadap pendidik. Yang pertama, penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar. Yang kedua, teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar. Dan yang ketiga, guru diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan penataran lebih lanjut. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yakni adalah teknik. Teknik ada 4. Yang pertama, individu. Menurut Suhertian yang dikutip oleh Sagala tahun 2010 pada halaman 216, teknik individu adalah teknik pelaksanaan supervisi yang digunakan supervisor kepada pribadi-pribadi guru guna peningkatan kualitas pengajaran di sekolah. Teknik-teknik individual dalam pelaksanaan supervisi antara lain yang pertama teknik kunjungan kelas, yang kedua teknik observasi kelas, yang ketiga percakapan pribadi, yang keempat intervisitasi atau pengunjungan sekolah lain, yang kelima penyeleksian berbagai sumber materi yang mengajar, dan yang keenam menilai diri sendiri. Selanjutnya, teknik berupa kelompok. Teknik supervisi yang bersifat kelompok ini ialah teknik supervisi yang dilaksanakan dalam pembinaan guru secara bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satuan kelompok. Ini menurut Sahertian tahun 2008. Teknik supervisi yang bersifat kelompok ini ada beberapa hal. Yang pertama, pertemuan orientasi bagi guru baru. Yang kedua, rapat guru. Yang ketiga, studi kelompok antar guru. Yang keempat, diskusi. Yang kelima, workshop. Yang keenam, tukar-menukar pengalaman. Selanjutnya ada teknik langsung. Teknik langsung ini adalah seorang supervisi secara pribadi dan langsung berhadapan dengan orang-orang yang disupervisi, baik secara individual maupun secara kelompok. Contohnya kunjungan kelas atau classroom visitation. Observasi kelas, classroom observation, pertemuan atau rapat meeting, diskusi kelompok, group discussion, dan lain-lain. Teknik supervisi langsung menurut Glickman dan Gordon tahun 1995 ini dipergunakan ketika yang pertama, kegiatan guru berada pada tingkat perkembangan yang sangat rendah dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, ketika guru tidak memiliki kesadaran pengetahuan atau ketika guru cenderung mematuhi pengawas. Yang ketiga, ketika guru tidak memiliki keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan pengawas dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ketika supervisor memiliki waktu untuk mengadakan pertemuan dengan guru-guru. Dan yang kelima, ketika supervisor memiliki komitmen memecahkan berbagai isu sementara guru tidak. Dan ketika berbagai keputusan tidak menjadi perhatian guru, sementara guru menyukai supervisor membuat keputusan. Selanjutnya, teknik tidak langsung. Teknik tidak langsung ini adalah seorang supervisor tidak secara langsung atau indirect method menghadapi atau berhadapan dengan orang-orang yang disupervisi, tetapi mempergunakan berbagai alat atau media komunikasi. Contohnya melalui radio, televisi, surat, papan, dan pengumuman. Ini menurut Afriansyah tahun 2019. Jadi kesimpulan materi hari ini yakni ada supervisi merupakan bantuan dalam wujud layanan profesional yang diberikan oleh orang yang lebih ahli dalam rangka peningkatan kemampuan operasional, kemampuan profesional terutama dalam proses belajar mengajar. Adapun tujuan supervisi adalah terbaikinya proses belajar mengajar yang di dalamnya melibatkan guru dan siswa melalui serangkaian tindakan, bimbingan, dan arahan. Proses supervisi merupakan rangkaian dilaksanakan ketika supervisi dilaksanakan. Proses supervisi juga dapat dilaksanakan dengan proses yaitu pertemuan pendahuluan, observasi guru yang sedang mengajar, dan pertemuan balikan. Pelaksanaan supervisi pengajaran berkembang melalui pendekatan-pendekatan yang memiliki pijakan ilmu tertentu. Pendekatan ini maksud yakni ilmiah, artistik, dan klinik, serta pendekatan yang bertitik tolak pada psikologi belajar yaitu psikologi humanistik, kognitif, dan behavioristik. Baiklah, demikian penjelasan materi oleh saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.